Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan mempresentasikan materi tentang Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Definisi. Kai, perubahan, sen baik, perubahan supaya lebih baik atau perbaikan. Ini adalah filosofi Jepang yang berfokus pada perbaikan kecil secara terus-menerus. Filosofi ini melibatkan setiap orang dalam perusahaan tersebut, mulai dari top manajemen sampai level operator. Top manajemen sangat berperan dalam penerapan Kaizen dalam sebuah perusahaan di mana dukungan dan dorongan sangat diperlukan. Dukungan dan dorongan bisa berupa penyediaan sarana dan prasarana serta pembentukan komitmen Kaizen. Masaki Imai dikenal sebagai Len Guru dan ayah dari continuous improvement. Kedua, pelopor dan pemimpin dalam menyediakan filosofi Kaizen di seluruh dunia. Ketiga, penulis buku Kaizen, kunci sukses kompetitif Jepang. Keempat, sekarang perusahaan di seluruh dunia menggunakan Kaizen untuk produktivitas yang lebih besar, kecepatan, kualitas, dan keuntungan dengan biaya minimal, waktu dan usaha untuk mendapatkan hasil dan untuk jadi pemimpin industri yang diakui. Awal mula Kaizen. Awal berdiri Kaizen dimulai di Jepang setelah Perang Dunia Kedua ketika negara sedang berusaha untuk membangun kembali infrastruktur dan memikirkan kembali banyak sistem. Kedua, kedatangan beberapa ahli Amerika termasuk Edward Deming dan Joseph Juran datang untuk kuliah dan mengajar. Ketiga, menggunakan informasi dari orang-orang mengenai TWI, Training Learning Industry Program. Konsep Kaizen mulai terbentuk mulai berjalan pada tahun 1950. Prinsip Kaizen. Yang pertama adalah ketergantungan pada kerja tim, di mana pendapat setiap orang dihargai dan dianggap. Pekerja juga memiliki disiplin pribadi yang kuat dan semangat kerja di perusahaan untuk peningkatan Kaizen. Pekerja juga harus menerima saran untuk perbaikan bahkan ketika sistem tampaknya berfungsi secara memadai. Kaizen mempunyai pedoman bahwa selalu ada ruang untuk perbaikan. Akhir sistem ini menggunakan lingkaran kualitas kelompok pekerja yang bertemu dan bekerja sama untuk memecahkan masalah dan datang dengan perubahan yang inovatif. Payung Kaizen. 1. Orientasi pelanggan. 2. PMT, pengendalian mutu terpadu. Ketiga, robotik. Keempat, gugus kendali mutu. Kelima, sistem saran. Keenam, otomasi. Ketujuh, disiplin tempat kerja. Ketujuh, PPT, pemeliharaan produksi terpadu. Ke-8, Kanban. Ke-9, penyempurnaan mutu. Ke-10, tepat waktu. Ke-11, tanpa cacat. 11, 12, aktivitas kelompok kecil. 13, hubungan komparatif karyawan dan manajemen. Dan terakhir, pengembangan produk baru. Konsep implementasi Kaizen. Beberapa konsep ini terinspirasi oleh Kaizen adalah 1. 5S, 2. The Deming-Sherrod Cycle atau PDCA dan SDCA. Ketiga, kegiatan kelompok kecil. Keempat, Kanban. Kelima, Total Quality Control. Keenam, sistem produksi, just in time. Ketujuh, Total Productive Maintenance. Gemba Kaizen. Dalam buku Masaki Imai menjelaskan gemba berarti tempat yang sebenarnya. Dalam pengertian umum, gemba berarti tempat dilaksanakan 3 kegiatan utama. Dalam konteks yang lebih khusus, seringkali gemba berarti tempat di mana produk atau jasa layanan dibuat. 2 kegiatan utama yang terjadi di gemba sehari-hari. Yang berkaitan dengan manajemen sumber daya adalah pemeliharaan dan Kaizen. Yang pertama adalah merujuk pada kegiatan memenuhi standar dan menjaga keadaan yang ada. Sedang yang terakhir berkaitan dengan meningkatkan standar tersebut. Manajer gemba melakukan fungsi ke-1 dan kedua dari 2 fungsi tersebut dan QCD, kualitas, biaya, dan penyerahan, merupakan hasilnya. Bangun gemba menggambarkan pandangan global dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di gemba guna mencapai sarana QCD tersebut. Sebuah perusahaan yang memproduksi produk atau jasa layanan berkualitas dengan harga yang wajar dan menyerahkan kepada konsumen pada saat yang tepat akan memberikan kepuasan bagi konsumen sehingga mereka akan selalu loyal.
jenis pemborosan di tempat kerja. Orang pertama yang membagi pemborosan ke dalam 7 kategori adalah Taichi Oho. Taichi Oho menyatakan bahwa segala bentuk pemborosan harus dihilangkan. Adapun pemborosan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Produksi yang berlebihan. 2. Pemborosan waktu pada mesin. 3. Pemborosan yang terjadi dalam transportasi unit. 4. Pemborosan dalam proses. 5. Pemborosan dalam mengambil persediaan. 6. Pemborosan dalam gerakan. 7. Pemborosan dalam bentuk unit cacat. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.